Salam, salam, salam. Melalui Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Teresia kecil atau Teresia de Lisieux. 2D, 2K adalah semangat sekami yang bersumber dari Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Saudara, ketika menjadi Direktur Nasional Karya Kepausan Indonesia tahun 1998 sampai 2003, saya sangat tertarik dengan SEKAMI, Serikat Kepausan Anak Misioner Indonesia. Istilah SEKAMI dimulai diperkenalkan oleh Monsinyur Turang, pendahulu saya. Ketika memulaikan tugas ini, saya mencoba mencari apa sebenarnya dasar, semangat, api, jiwa dari anak-anak misioner. Sesudah bermenung, sesudah membaca, sesudah berdoa, akhirnya saya menemukan api, jiwa, semangat seorang anak SEKAMI 2D, 2K. Doa, derma, kurban kesaksian berdasarkan kehidupan Santa Teresia kecil. Karena sepanjang hidupnya, ia telah mempraktekkan hidup doa, derma, kurban, dan kesaksian. Jiwa, semangat, praktek 2D, 2K sudah ada dalam hidupnya sejak usia dini. Teresia Martin adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, keluarga Katolik dari Prancis. 4 kakak tertuanya meninggal karena sakit, dan 5 yang sisa semuanya menjadi biarawati. Di usia 3 tahun, Teresia kecil sudah terbiasa mempraktekkan kurban dan berbuat baik setiap hari. Jika seorang anak berbuat baik, ia memasukkan sebuah biji kecil bagaikan butir rosario ke dalam saku bajunya. Dan pada akhir hari bersama orang tuanya, mereka menghitung ada berapa butir kebaikan yang ia taburkan, yang ia persembahkan bagi Tuhan sepanjang hari itu. Teresia kecil senang sekali mendengar kisah orang kudus dan ikut mendengarkan pembacaan buku rohani mengikuti jejak Yesus. Teresia kecil biasa memanggil papanya dengan gelar Rajaku di dunia, sedangkan Tuhan Rajaku di surga. Ia memanggil mamanya dengan gelar Ratuku di dunia, sementara Bunda Maria Ratuku di surga. Ia memanggil kakaknya Pauline dengan sebutan ibuku yang kedua, sementara kakak Zelin dipanggilnya pengawalku yang hebat. Ketika berusia 4 tahun, Teresia kecil mengalami masa hidup yang berat. Ibunya sakit keras dan ia terpaksa dititip pada tantenya. Ia sangat sedih dipisahkan dari ibunya. Ia sering menangis dan merindukan mamanya. Sering ia melarikan diri mencoba menjumpai mamanya, membawa 1-2 buah apel. Kesedihan ini memuncak ketika ibunya meninggal. Ia sungguh kehilangan. Ia sering menangis sendirian. Ia menjadi anak yang sensitif, suka menyendiri dan mengalami ketegangan jiwa. Di pemakaman, kakaknya Selin memeluk Marie kakaknya dan meminta ia menjadi ibunya. Teresia kecil pun memeluk kakaknya Pauline dan berbisik, "Engkaulah ibuku yang kedua." Duka deritanya diatasinya dalam tangis dan dalam doa. Ketika berusia 7 tahun, Teresia sudah tertarik pada hidup doa, bahkan doa bagaikan pertapa. Ia sering berperilaku seperti para pertapa. Ia berdoa sendiri, mencari tempat yang sunyi di rumah. Ia berdoa lama untuk ukuran seorang anak.
Di kemudian hari ia mengaku bahwa ia sangat menyukai dan menikmati saat-saat doa itu. Setiap malam sebelum tidur, ia akan berdoa kepada Tuhan Yesus di salib kesayangannya. Sambil memegang dan memeluk salibnya, ia berkata, "Tuhan Yesus, malam ini putrimu akan segera tidur. Jagalah putrimu sampai pagi. Amin." Lalu ia meletakkan salib Tuhan di dinding dan ia tidur. Pagi hari, ketika ia bangun, ia cepat-cepat mengatur ranjangnya dan mengambil salib Tuhan dari tempatnya, memegangnya kembali dan berdoa, "Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menjaga putrimu sepanjang malam. Sekarang inilah giliranmu. Tidurlah engkau. Tidak usah khawatir, putrimu akan hidup baik sepanjang hari ini. Amin. Selamat tidur, Tuhan Yesus." Lalu ia meletakkan salib itu di atas bantal tidurnya. Pada usia 10 tahun, Teresia mengalami lagi kehilangan kedua. Pauline, ibunya yang kedua, masuk biara Karmel. Kehilangan ini membuat dia sering sakit, begitu parah, dan tak satu pun dokter yang menemukan penyakitnya. Papanya dan saudara-saudarinya berdoa memohon bantuan Tuhan. Dan suatu hari, patung Bunda Maria di kamar Teresia nampak tersenyum padanya, dan sejak saat itu ia mengalami kesembuhan. Teresia sangat ingin menerima komuni kudus. Karena ia masih kecil, maka setiap hari Minggu ia ditinggalkan di rumah sendirian, sementara semua orang pergi ke gereja. Ia selalu menunggu dengan sabar di balik jendela, menengok ke ujung jalan, kapan kakak dan ayahnya pulang. Dan ketika mereka pulang, ia cepat-cepat mencari Selin, membujuknya, "Ayo, berilah aku roti dari surga itu." Selin mencari akal. "Oke, baiklah, bersiaplah." Tapi Teresia kecil mendesaknya, "Berikan saja aku roti itu, aku sudah menunggunya." Selin berkata, "Tidak bisa, saya harus bikin misa untukmu. Ayo, kau tutup mata. Kalau saya bilang buka, baru buka matamu." Teresia kecil menurut. Ia berlutut, menutup mata dengan tangan terkatup. Sementara itu, Selin berlari ke dapur, mengambil roti dan memotongnya setipis mungkin. Kemudian, ia kembali, dan ketika melihat Teresia masih berdoa dengan posisi tutup mata dan tangan terkatup, ia mulai memimpinnya. "Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Yesus." Kemudian ia memulai lagi, "Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," dan seterusnya. Kemudian ia berkata, "Bukalah mulutmu," dan berkata, "Tubuh Kristus." Teresia kecil menyambut tubuh Kristus dari tangan Selin. Ia berdoa dengan kusyuk. Ia tahu ini bukan komuni seperti di gereja, tetapi ia sangat berbahagia. Nah, pada usia 11 tahun, Teresia menerima komuni pertama. Ia sangat bahagia. "Inilah hari paling bahagia dalam hidupku," katanya. Oh, betapa manisnya kecupan Tuhan Yesus yang pertama kepada jiwaku. Kecupan cinta kasih. Aku merasa diriku dicintai, dan aku juga berkata, "Aku mencintaimu Tuhan, dan aku mau menyerahkan diriku kepadamu untuk selama-lamanya." Komuni kudus bagi Teresia adalah meleburnya hati Tuhan dan hatinya. Aku, Teresia kecil, hilang seperti setetes air yang jatuh di dalam samudra, yaitu Tuhan Yesus. Suatu hari, di hari Minggu, sepulang misa dari gereja,
Teresia membawa buku doanya di mana terselip gambar salib Tuhan Yesus. Kebetulan gambar dengan tangan Yesus disalib muncul begitu menyolok. Dan di gambar itu ia melihat darah Yesus di tangannya. Teresia sangat sedih. Dan saat itu juga ia berjanji tidak ingin darah Tuhan itu tercurah sia-sia. Aku akan menampung dan membagikan bagi orang-orang berdosa. Sejak saat itu, sering ia mendengar ada suara berbisik, aku haus akan jiwa-jiwa. Suatu hari, Teresia mendengar ada seorang narapidana, Pranzini, yang hendak dihukum mati. Tapi ia tidak mau bertobat, tidak mau mengaku dosa. Ia telah 3 kali membunuh orang dan sama sekali tidak mau bertobat. Hati Teresia amat sedih dan dia berlutut berdoa dan melakukan silih bagi penjahat itu setiap malam. Akhirnya ada berita bahwa sebelum dihukum mati, orang itu tiba-tiba minta pengakuan dosa. Teresia sangat bahagia. Sebuah jiwa diselamatkan. Pada usia 14 tahun, ia ingin sekali masuk biara Karmel seperti kakak-kakaknya. Papanya setuju. Imam parokinya setuju. Tapi uskupnya menolak. Ia terlalu muda, masih anak-anak. Syaratnya harus berumur minimal 16 tahun. Teresia tidak menyerah. Pada saat parokinya berziarah ke Roma, mereka berkesempatan bertemu dengan Paus Leo XIII. Teresia kecil mempersiapkan sebuah siasat. Ia sengaja memakai baju kakaknya yang besar dan meminjam sepatu kakaknya yang tinggi sehingga ia kelihatan dewasa. Sebelum bertemu Paus, uskup telah mengingatkan agar saat bertemu Paus cukup mencium tangannya lalu berjalan terus. Teresia mengatupkan matanya saja. Ketika tiba gilirannya, ia langsung menjabat tangan Paus kuat-kuat dan menatap Paus sambil berkata, "Bapak Suci, saya ingin menjadi biarawati Karmel." Bapak uskup yang berdiri di samping langsung memotong, "Oh, dia masih anak-anak, dia masih kecil." Teresia tidak melepas tangan Paus dan dia berkata lagi, "Tetapi jika Paus memberi izin, maka semua orang akan taat pada Paus." Paus pun mengangguk dan berkata, "Engkau akan masuk biara anakku jika itu kehendak Allah." Dan benar, pada usia 15 tahun, ia diizinkan masuk biara Karmel. Saudara-saudariku, Teresia kecil adalah inspirasi semangat sekami 2D 2K. Doa. Ia adalah pencinta doa. Ia sendiri menyukai doa. Ia berdoa bagi orang berdosa. Ia berdoa bagi karya misi di seluruh dunia. Derma, seperti Petrus, emas dan perak kami tak punya, tapi ada yang pada kami berikan. Itulah cinta, kepedulian, perhatian pada gereja, bahkan pada Tuhan dan sesama, sampai ia akhirnya memberikan seluruh hidupnya, jiwa dan raga sebagai biarawati Karmel. Kurban, sejak usia 3 tahun, ia telah berlatih berbuat tapa, sili dan korban. Dan di biara ia membuktikan semuanya. Tak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Semuanya biar kecil, tapi dapat dibuat dengan cinta yang besar. Semua hal dapat dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kesaksiannya sebagai anak kecil pendoa penderma yang berkurban telah menggapai seluruh dunia. Ia memberi kesaksian tentang cintanya bagi bertobatnya orang berdosa dengan mendoakan seorang yang hendak dihukum mati.
Itulah sebabnya kemudian ia diangkat menjadi pelindung misi seluruh dunia. Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, turunkanlah dari surga hujan-hujan mawarmu bagi perkembangan misi di dunia, khususnya lewat anak-anak misioner dimanapun. Suburkanlah doa, derma, kurban, dan kesaksian anak-anak sekami di Indonesia.